Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semuanya? Semoga anak-anak bunda selalu diberi kesehatan. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha, Allahu Akbar. Belum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan makna keberagaman dalam masyarakat. 2. Menjelaskan keberagaman makanan tradisional. 3. Menjelaskan adat istiadat di daerah sekitar. 4. Menjelaskan faktor pendukung keberagaman di Indonesia. 5. Menjelaskan pentingnya kebersamaan dalam keberagaman. 6. Menjelaskan manfaat keberagaman dalam kerja kelompok dan kerja seorang diri. Pertama, kita akan belajar menjelaskan makna keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Lihat buku halaman 13-14 ya nak. Keberagaman yang pertama adalah keberagaman agama. Indonesia mengakui ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman yang kedua adalah keberagaman ras dan suku bangsa. Beberapa ras yang ada di Indonesia, di antara lain Malayan, Mongoloid, dan Melanesoid. Sedangkan sukunya ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan lain sebagainya. Keberagaman yang ketiga adalah keberagaman budaya. Adat istiadat, tarian tradisional, baju daerah, lagu daerah, dan senjata tradisional. Selanjutnya kita akan belajar menjelaskan pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Anak-anak bunda bisa lihat bukunya halaman 15. Contoh sikap memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Yang pertama, menghargai orang yang sedang beribadah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, menghargai dan menghormati ciri fisik ras lain. Yang keempat, menyaksikan pertunjukan budaya daerah lain. Yang kelima, melestarikan budaya Indonesia. Yang keenam, mengenalkan budaya bangsa kepada warga asing. Yang ketujuh, mempelajari budaya daerah lain. Next, kita akan mempelajari menjelaskan keberagaman makanan tradisional. Coba buka bukunya halaman 33-34. Hayo, ini gambar apa ya anak-anak muda? Iya, ini makanan khas kota tercinta kita, yaitu kota Palembang. Pempek adalah makanan khas Palembang, Sumatera Selatan. Ini gambar apa nak? Iya betul, makanan tradisional rawon. Rawon berasal dari Jawa, khususnya Jawa Timur. Makanan ketiga adalah coto Makassar, yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Makanan yang keempat adalah lemper pengkang, makanan khas Pontianak. Yang kelima adalah makanan tradisional papeda, makanan khas Indonesia Timur, khususnya Papua. Next, kita akan belajar menjelaskan adat istiadat di suatu daerah. Lihat bukunya halaman 51, 52 ya nak.
Nah, adat istiadat menjadi sebuah ciri khas suatu daerah. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda dengan daerah lainnya. Ini salah satu adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah apa ini, Nak? Ini adalah gambar ngaben. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Ini adalah proses pembakaran jenazah pada upacara ngaben. Oke, selanjutnya kita akan belajar menjelaskan faktor pendukung keberagaman di Indonesia. Silakan anak-anak Bunda buka buku halaman 56-57 ya. Faktor pendukung keberagaman di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, letak geografis. Indonesia mempunyai letak yang strategis sehingga banyak pedagang asing yang berdagang sekaligus menyebarkan budaya mereka. Yang kedua, faktor pendukungnya adalah bentuk negara kepulauan. Ribuan pulau di Indonesia terpisah-pisah sehingga kebudayaan yang di setiap pulau juga berbeda. Yang ketiga adalah kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia meliputi dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, serta pantai, sehingga tercipta keberagaman dalam hal pekerjaan. Oke, itu Nak ya, 3 faktor pendukung keberagaman di Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar tentang menjelaskan kebersamaan dalam keberagaman. Open your book. Buka bukumu halaman 86-87 ya, Nak. Nah, pada halaman 86-87 anak-anak Bunda, semangat kebersamaan dalam keberagaman harus dimiliki oleh setiap warga Indonesia. Semangat kebersamaan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika membantu kita dalam memaknai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, berikut cara mewujudkan semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. A. Rela berkorban demi tanah air. B. Menghormati kebudayaan daerah lain. C. Memiliki semangat dan cinta tanah air. D. Menghargai pendapat orang lain. E. Menjunjung tinggi sikap tenggang rasa. F. Menerapkan toleransi. G. Tolong menolong. H. Mengutamakan kepentingan bersama. I. Melaksanakan musyawarah. J. Saling menghargai. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang menjelaskan manfaat keberagaman dalam kerja kelompok dan kerja seorang diri. Buka bukumu halaman 107, 108 ya, Nak. Nah, coba lihat. Ada seorang anak, bukan seorang anak ya, 4 orang anak yang sedang kerja kelompok. Ada nih kekurangannya. Terdapat perbedaan pendapat di antara keempat anak tersebut. Waktu dan tempat harus disepakati bersama. Itu ya kekurangannya kalau mau kerja kelompok. Tapi di samping itu ada manfaatnya. Manfaat dari kerja kelompok, pekerjaan akan cepat selesai. Tugas dapat dibagi-bagi. Dapat berdiskusi untuk menyimpulkan suatu masalah misalnya ya. Oke, selanjutnya bila kita bandingkan dengan kerja seorang diri, kekurangannya kerja seorang diri ini, Nak,
pekerjaan tidak cepat selesai ya, karena dikerjakan seorang diri. Yang kedua, tidak dapat bertukar pendapat. Nah, manfaatnya yang pertama, dapat bekerja kapan dan dimanapun ya. Mau dikerjakan dimanapun terserah dia, karena kerjanya seorang diri. Tidak harus menunggu teman, karena dia mengerjakan seorang diri. Yang ketiga, tugas selesai sesuai keinginan. Nah, kalau kamu disuruh milih mau kerja kelompok apa mau kerja seorang diri ya? Iya, bagus. Tentunya nak, kerja kelompok itu lebih baik daripada kerja seorang diri. Manfaatnya pekerjaan cepat selesai, tugas dapat dibagi-bagi, dan dapat berdiskusi bersama. Ya, oke anak-anak bunda. Pada materi keberagaman sosial budaya masyarakat yang telah kita pelajari tadi nak, Allah telah tuliskan dalam Al-Quran tentang keberagaman. Salah satunya ada pada Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Syukron, terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari Bunda. Semoga bermanfaat ya nak. Tetap semangat belajarnya anak-anak Bunda semua. Oke anak-anak Bunda yang solih-solihah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.